Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irdam Deni MT selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas membuat mail server di Linux Ubuntu Desktop. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari program studi Sistem Informasi. Baik, langsung saja ke proses pengerjaannya. Untuk membuat mail server, di sini saya menggunakan VMware. Jika sudah mendownload VMware-nya, langsung saja buka VMware dan buat virtual mesin yang baru. Caranya dengan mengklik create a new virtual machine yang berada di paling atas. Selanjutnya masukkan file Ubuntu-nya yang sudah di-download. Kemudian klik next. Lalu pada bagian ini isi dulu full name, username dan passwordnya. Di sini saya mengisikan full name-nya dengan nama Syarif Hidayat, nama saya sendiri, dan nama username-nya Syarif aja. Selanjutnya isikan passwordnya. Jika sudah, klik next. Nah, pada bagian ini kalian bisa mengganti nama virtual mesinnya. Kalaupun tidak mau diganti, tidak apa-apa, bisa langsung di next aja. Di sini saya mengganti nama virtual mesinnya dengan nama Ubuntu, dengan nama saya. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan settingan default aja, yaitu 20 GB. Nah, jika sudah muncul loading begini, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, jika proses penginstalan sudah beres, kita bisa masuk ke Ubuntu dengan mengetikkan password yang telah dibuat tadi. Kita tunggu sampai tampilan desktop Ubuntu-nya muncul. Jika sudah muncul, langsung saja masuk ke terminal untuk membuat mail server. Pertama, masuk sebagai super user dengan mengetikkan sudo su. Kemudian isikan password yang telah dibuat tadi. Sebelum memulai sesuatu di Ubuntu, alangkah baiknya kita update dulu dengan mengetikkan apt get update. Kemudian kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Nah, di sini kita pilih intersite. Pada sistem mail ini kita ketikkan nama domain kita. Misalnya di sini saya akan mengetikkan nama syarif.com. Kemudian enter. Tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Kemudian kita konfigurasi postfix-nya dengan mengetikkan dpkg strip reconfigure postfix. Nah, di sini kita pilih intersite. Kemudian klik OK. OK lagi, OK. Nah, di sini kita pilih no, OK lagi, OK. OK. Nah, pada bagian ini kita pilih IPv4. Nah, sekarang kita ketikkan nano /etc/postfix/main.cf. Nah, pada bagian ini, pada paling bawah masukkan dan ketikkan home
underscore mailbox. Terus ketikkan maildir slash. Nah, jika sudah tinggal ke ctrx y, artinya itu di save. Selanjutnya merestart postpic-nya dengan mengetikkan sistem ctl restart postpic. Nah, setelah terrestart kita langsung install dopecode imapd dan dopecode pop 3D dengan mengetikkan apt get install dopecode strip imapd dan juga menginstal dopecode strip pop 3D. Nah, di sini pilih Y. Dan pada proses penginstalan ini harus terhubung ke internet. Nah, setelah beres kita masuk ke folder dopecode dengan mengetikkan cd /etc/dopecode/conf.d. Nah, setelah masuk ke folder conf.d, kita ls untuk melihat apa aja yang di dalamnya. Terus kita rubah yang 10 stripmail.conf. Nah, pada bagian ini kita ubah di bagian mail location. Kita ubah menjadi maildir titik 2 maildir titik 2 yang gelombang itu sama slash maildir. Jika sudah tinggal ctrx y dan enter supaya tersimpan. Kemudian kita restart dopecode-nya dulu dengan mengetikkan sistem ctl restart dopecode. Nah, setelah selesai menginstal dopecode, kita bisa langsung membuat user dengan mengetikkan add user, ketikkan nama yang kita inginkan. Passwordnya bebas, kemudian pilih Y. Selanjutnya kita membuat user yang kedua. Prosesnya sama seperti pembuatan user yang tadi yang pertama. Nah, jika sudah kita ketika nano etc group, fungsinya kita untuk mengecek user yang tadi kita buat sudah ada atau belum. Nah, biasanya terdapat di paling bawah. Nah, itu alia diki yang tadi saya buat sudah ada. Kemudian kita masukkan hostnya nano, dengan kode nano etc host. Nah, pada baris ketiga kita masukkan 127.0.0.1. Kemudian beri nama sarip.com karena ya nama saya Sarip Hidayat. Nah, itu adalah domain saya. Kemudian jika sudah save saja. Sesudah di save, kita coba lakukan telnet untuk mengirim pesan dengan sintak telnet user yang kalian buat. Yang saya buat adalah sarip.com, kemudian ketikkan smtp. Nah, setelah itu ketikkan mail prompt dari siapa ingin mengirim pesannya.
Misalnya saya ingin dari Alia ke Diki, terus ketikkan rcpt to Diki. Jadi Alia yang mengirim, Diki yang menerima. Kemudian ketikkan data. Nah, pada sudah diketikkan data, langsung enter dan isikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, di sini Alia menyampaikan pesan ke Diki. Nah, setelah mengetikkan pesannya, kita lalu ketik titik, kemudian quit. Nah, sekarang kita akan melihat dan mengecek apakah pesannya sudah tersampai apa belum dengan menggunakan sintak telnet sarip.com pop3. Kemudian masukkan user Diki sebagai penerima. Ketikkan juga passwordnya. Tadi saya membuat passwordnya itu angka 1. Kemudian lihat statnya. Oke, ada list. Kemudian ketikkan read R. Nah, itu adalah pesan dari Alia ke Diki. Kemudian quit. Nah, kemudian untuk membalas pesan dari Alia, kita lakukan cara yang tadi. Kita tinggal tukar saja Diki sama Alianya. Prosesnya sama seperti yang tadi, yang pertama yang Alia memberi pesan ke Diki. Bedanya sekarang Diki yang memberi pesan ke Alia. Nah, pesannya sudah dibalas, jadi ini sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat mail dengan berbasis web. Jadi bisa mengirim pesannya itu dalam web. Misalnya dari Mozilla Firefox, Chrome. Dengan cara pertama-tama kita menginstal dulu Apache dan juga PHP-nya terlebih dahulu. Kodenya adalah apt get install apache 2 php. Kemudian di sini pilih Y. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai menginstal Apache dan PHP, kita masuk ke folder PHP, ke folder home, Sarip atau user yang kalian buat, dan juga ke folder download. Kemudian kita download Squirrel-nya dengan menggunakan sintak wget spasi https://source.net/squaremail/file/stable/squaremail/strip/webmail/1.4.22.zip. Nah, jika sudah, kita ls supaya bisa melihat sudah terdownload. Kemudian kita install unzip dulu. Kodenya adalah apt strip get install unzip. Nah, jika sudah terinstall, tinggal unzip aja Squirrel yang tadi di download. Caranya dengan mengetikkan unzip squirrel strip webmail strip 1.4.22.zip atau .zip. Nah, jika sudah di unzip, kita lihat dengan mengetikkan ls. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke folder var, www, dan html. Kita cek dulu apakah sudah ada apa belum. Nah, ternyata sudah ada.
Nah, jika sudah ada, kita balik lagi ke folder home tadi. Selanjutnya kita akan memindahkan square mile dengan menggunakan move atau mp ke par ke folder par. Caranya dengan mengetikkan mp, kemudian ketikkan square mile yang tadi. Kemudian masuk ke folder par www.html mile. Nah, jika sudah, kita ls supaya bisa melihat apa ada sudah belum. Kemudian setelah masuk, kita akan melakukan sudo dengan kode chown. Ketikkan chown spasi strip r spasi www strip data .2 www strip data /par /www /html /mile. Nah, setelah terbuka, kita ketikkan chmod 755 strip.strip_r. Langkah selanjutnya, kita konfigurasi dengan menggunakan perl. Ketikkan perl /par /www /html /mile. Nah, jika tidak bisa dibuka, kita masuk dulu ke config. Ketikkan cd config, kemudian ls untuk melihat. Nah, selanjutnya ketikkan perl conf.pl. Nah, setelah masuk ke bagian ini, kita ubah organization name-nya jadi Sarip. Nah, pada ini kita ubah menjadi Sarip karena nama saya Sarip. Kemudian masuk ke server setting, terus ubah nama domainnya dari example.com menjadi sarip.com. Ini akan menjadi kode yang akan diketikkan nanti di Firefox-nya. Selanjutnya masuk ke command 4 yaitu general option. Kita ubah command 1, 2, dan 11. Command 1 kita ubah menjadi /par /www /html /mile /data. Kemudian komen kedua kita ganti menjadi /par /www /html /mile /attach. Nah, untuk komen 11 kita pilih yang y saja, kemudian r, kemudian save dulu. Setelah di save kita quit saja. Nah, di sini kita bisa clear dulu biar bersih. Nah, langkah terakhir restart Apache-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan sistem ctl restart Apache. Nah, jika sudah di restart, kita buka Firefox dan pastikan sudah terhubung ke internet. Nah, di sini kita ketikkan sarip.com/mile.
Nah, kita sudah masuk ke menu Square Mail. Pada bagian ini kita login dulu menggunakan akun atau user Alia untuk mengirim pesan ke Diki yang telah tadi kita buat user kedua. Caranya dengan mengklik menu icon Kompes atau kata Kompes, tujukan ke Diki. Kemudian pada bagian kotak di bawah kita bisa mengisikan pesan email yang akan disampaikan. Di sini Alia menyampaikan pesan ke Diki. Jadi mau kapan liburan ke Kamojangnya. Terus kita send. Setelah itu kita sign out dulu. Nah, kita akan memeriksa apakah pesan tadi dari Alia masuk apa belum dengan cara login ke akun Diki. Nah, ini email dari Alia sudah masuk ke Diki. Sekarang Diki akan membalas email dari Alia. Tujukan ke Alia, ketikkan subjeknya jika ada. Nah, kita di bawah sini kita langsung saja balas pesan dari Alia tadi. Nah, Diki sudah membalas pesan dari Alia. Dan sekarang terakhir kita cek lagi, masuk lagi ke akun Alia untuk mengecek email dari Diki. Nah, jika sudah tersampaikan atau saling berbalas berarti mail server yang kita buat berhasil. Mungkin dicukupkan sekian video pembuatan mail server dengan Ubuntu-nya. Terima kasih kepada Bapak Irdam yang telah bersedia mendengarkan sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.